Jenengan kurus atau gemuk ini Pak Di? Postur tubuh yang jenengan. Sedang, Mas. Di mana? Sedang, sedang. Sedang ya, Kalau tidak ideal lah, ideal, ideal. ya, tidak gemuk ya. Enggak. Oke. Kalau BMI masih ideal, gitu, Mas. Oke, ini saya rekam ya untuk ininya. Tadi ada yang WA di grup. Oke. Jadi kalau misalnya gini, yang satunya kurus ini lari, eh, nabrak orang gemuk, berarti apa yang kurus terpental ya. Ya, Begitupun sebaliknya ini ada gambarnya orang yang dibonceng ini lebih besar badan daripada yang memboncengnya. Jadi gitu. Nah, begitu pun dengan pijat. Nah, setiap yang kita lakukan di dalam dunia pijat ya, ini penuh dengan resiko dan juga bahaya. Apa bahayanya? Kemarin sudah kita sampaikan, ada yang sampai meninggal, ada yang sampai cedera dan lain sebagainya. Apabila kita ya sebagai terapis tidak melakukan dengan baik dan benar. Oke. Apabila kita sebagai terapis tidak melakukan dengan baik dan benar. benar. Nah, ini ada tentang undang-undang ya, dasar hukumnya ada. Dasar hukum nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia di tahun nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan keserat. Nah, ini semuanya kita punya ada undang-undangnya. Nah, karena kita sebagai warga negara Indonesia ya, yang memang apa harus patuh ya, makanya kita harus mentaati setiap peraturan yang ada di Indonesia, ya, utamanya di bidang kesehatan. Kita lanjut ya. Nah, jadi seorang terapis harus menyediakan satu ya lingkungan kerja yang aman, kemudian juga harus mengenali baik bahaya ataupun masalah ya. Bahaya di mana? Misal apabila ya lantai itu licin maka harus segera dilap Ya, atau dikeringkan. dikeringkan atau licin akibat minyak. Nah, ini terkadang minyaknya sampai tumpah misalkan waktu kita kadang ada yang pakai spray ya Pak ya. Pakai spray, minyak dimasukkan di spray ya, di spray itu, kemudian pas kita menekannya sampai merembet ke sebelah. Nah, kira-kira apabila hal itu terjadi sampai ke lantai, itu mengakibatkan licin apa tidak? Jelas, Mas. Nanti bisa kepleset itu. Nah, makanya harus betul-betul kita jeli ya. Ini karena termasuk bahaya atau masalah. Kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalkan atau menghilangkannya. Jadi kita sepakat, oh tindakannya apa yang perlu kita lakukan. Kemudian memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan tertulis. Nah nanti mungkin jangan di rumah sehatnya ya, ditulisin. Jadi tulisin peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, minyak tidak boleh tumbuh dan lain sebagainya. Jadi ada kebijakan ataupun peraturan tertulis sehingga nanti customer pun juga bisa mentaati peraturan yang ada ya. Kemudian menilai resiko yang mungkin timbul dari aktivitas kerja. Mencatat temuan penilaian resiko. Nanti misalkan contoh kabel. Kabel kalau sampai bawahnya itu mengakibatkan konsleting dan lain sebagainya. Jadi termasuk penataan kabel di rumah saya juga harus betul-betul diperhatikan.
Gitu. Masalah kemudian konsultasi dengan kolega dan karyawan tentang masalah kesehatan dan keselamatan. Nah, kalau misal ada di situ customer, ya, ada customer ternyata sakit. Nah, sakitnya ini parah. Kita menangani, habis tangani, tapi ternyata kok tidak kunjung selesai. Apa yang jangan lakukan? Pak, Gimana, Mas? misal ya, ada customer. Ketika dia punya kasus ternyata di situ kasusnya frozen shoulder atau HNP atau saraf jepit ya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya yang anu, Mas. Tanya dulu apakah ada hasil ronsennya tidak gitu loh. Gitu, Oke. Mas. Nah, Ya begitu kan? sampai terapi, sampai sudah lakukan apa di diagnosa misalkan. Oh, ini bisa ini diterapi di sini. Sampai terapi dan kemudian setelah diterapi, apa yang terjadi? Ternyata tidak kunjung sembuh, malah tambah sakit. Nah, berarti kita perlu apa? Anu medis, konsul ke medis harus untuk konsul ke medis. Oke, betul. Karena memang ini menyangkut kesehatan si customer dan juga keselamatan customer juga. Jadi memang kita Ya, perlu seperti itu. Nah, kan cuma mungkin saat kalau kita belum mampu menangani seperti itu ya kita harus terus terang ngomong gitu loh, Mas. betul, Itu kan. Ya, daripada salah penanganan. betul, betul sekali. Memang harus dilakukan seperti itu. Karena sangat beresiko. Apabila tidak mampu, diinfokan siapa yang mampu menangani ini dan kita untuk memberikan rekomendasi harus betul-betul kepada terapis yang betul-betul mampu. Iya, Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ah, karena ada ini terjadi saya katakan terjadi di ya untuk yang ini ya terjadi di Banyuwangi. Nah, kok tahu sih kok sampai Banyuwangi kan gitu ya. Misalkan ada yang mengalami masalah ini ya, masalah kesehatan atau keselamatan. Nah, ada dan ini memang betul-betul terjadi. Ya, ini baru kemarin ada yang konsultasi ini gimana kok ditangani ini kok malah tambah gini ya. Akhirnya kalau kita salah memberikan rekomendasi, ini juga bisa berakibat apa ke customer. Apa akibatnya nanti? Customer ini akan merasakan tidak nyaman, ya. Loh, saya dikasih rekomendasi ternyata yang direkomendasikan itu nggak paham dengan apa yang harus ditangani. lakukan. Nah, maka dari itu seorang terapis tidak boleh merasa bahwasanya terapis yang saya ini yang paling bisa. Saya yang paling, wah ini gampang sepele nih. Nah, Ya, sepele Pak. Ternyata waktu ditangani tidak clear. Ya toh, karena harapan customer itu minimal berkurang maksimalnya sembuh. ya, Nah, maka dari itu semua apapun yang kita lakukan, kita harus apa? Meminta kepada Allah. Jadi jangan pernah merasa kita yang paling wah gampang kira mari ini lah mari sih. Wah, dulu aku 5 menit selesai kan gitu. Itu bahkan ada yang seperti itu, Pak. ya. Kadang-kadang ya itu tadi lah memberikan angin surga itu loh. Nggak Nah, melihat kalau kemampuannya itu. nah, sombongnya duluan ya. Ketika Allah tidak mengiyakan tidak sembuh. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian memberikan informasi kesehatan dan keselamatan pelatihan dan pengawasan untuk semua karyawan. Nah, ini mungkin kalau punya karyawan, nanti informasi kesehatan ini perlu disampaikan, Pak. Oke, insya Allah nanti beberapa bulan lagi eh di Jogja ini sudah mulai dibuka untuk klinik barunya nanti mungkin bisa berkunjung. Soalnya saya nanti dalam beberapa waktu lagi akan ke sana. Oke, Mas. Oke,
Kemudian ada pengertian K3 ini menurut filosofi ya. K3, jadi K3 itu eh, suatu pemikirannya dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani. Tenaga kerja ini khususnya dan manusia yang pada umumnya ini serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan ketiga secara keilmuan, semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, itu adalah menurut keilmuan. Kalau menurutnya OHAS, ya, yaitu ya semua kondisi dan faktor dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan, kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain, termasuk kontraktor, pengunjung tamu, dan lain-lain. Itu di tempat kerja. Jadi dimanapun kita berada, mau kita lagi di mall, mau kita lagi di nerapi di mana misalnya, tetap harus memperhatikan K3, kesehatan, keselamatan di tempat kerja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya, jadi ada tujuan. Satu, untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Yang kedua, menciptakan tempat yang aman, sehat, dan bebas dari penyemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem produktivitas kerja. Kemudian menjamin sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas secara nasional. Jadi ada perannya, peran terapis dalam menjaga K3. Nah, terapis ternyata juga punya peran. Ya, apa aja perannya? Apa yang harus dilakukan? Satu, ya, berhati-hati agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain karena perilaku atau pekerjaan. Yang kedua, bekerja sama dengan tim, baik pengusaha, manajer untuk memenuhi persyaratan undang-undang. Kemudian menahan diri untuk tidak menyalahgunakan atau mengganggu apapun yang disediakan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan untuk orang seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Nah, salah satunya terapis harus menempatkan diri atau orang lain pada resiko dengan tindakan terapis, mematuhi aturan dan peraturan di tempat kerja, mengetahui siapa yang bertanggung jawab ya. Kalau misal itu kita yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita punya karyawan ya harus punya penanggung jawabnya. Kemudian selalu menerapkan praktik ya dengan mengikuti prosedur yang benar. Nah, jadi harus mengikuti SOP. Waspada terhadap bahaya apapun yang dapat menimbulkan resiko bagi diri sendiri atau orang lain. Kemudian segera lakukan tindakan untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko apabila memang terjadi hal yang di luar dugaan atau yang memang kita nggak apa ya nggak nggak paham gitu. Misalkan kita lagi micet tiba-tiba ternyata customernya muntah misalkan. Nah ini perlu kita apa lakukan supaya tidak terjadi kan gitu. Atau kalau memang nggak mampu bisa dilaporkan ke atasan atau boleh ya ke yang mampu untuk menangani gitu. Kemudian juga harus minta nasihat, harus kompeten juga dalam melakukan pemijatan supaya aman customernya. Kemudian mengikuti teknik ya yang benar untuk semua perawatan, harus pahami efeknya, kemudian kontraindikasi ya.
Ini harus betul-betul kita pahami. Oh, orangnya punya masalah ini. Berarti kita harus menangani dengan hal yang seperti ini gitu. Kemudian menjaga kebersihan diri dan pribadi di tempat kerja. Berarti hidup kita juga harus betul-betul bersih. Jangan sampai kita nangani customer ternyata kita sendiri nggak bersih. Jadi belum mandi, belum apa ya gitu ya. Jadi ini perlu dilakukan. Kemudian ini ada beberapa yang perlu kita pahami dalam ruang lingkup tempat kerja. Ya, harus ada ventilasi. Kalau memang itu bentuknya klinik ya, ataupun apapun itu harus ada ventilasi. Ya, mau itu di rumah, di mana harus ada ventilasi. Insya Allah ada semua ya. Limbah, dia harus punya tempat untuk buang limbah. Kemudian untuk ketika di rumah ini harus ada temperatur eh, yang nyaman. Berarti suhunya itu tidak boleh panas, harus sedang lah minimal gitu. Kebersihannya, kemudian cahayanya ini harus terang, jangan remang-remang. Kemudian ada ruang tunggunya, ada air minum, kemudian ada sanitizer ya. Mungkin di beberapa tempat disiapkan. Ada ruang ganti pembelian alat ya, maintenance-nya, baik itu mungkin kayak kayunya yang habis dipakai, dicuci ya. Terus lantai dan rute lalu lalang ini harus ada, jadi bisa dilewati orang. Masalah keamanan juga perlu dipahami, harus ada. Misalkan ada masalah apa harus segera dilakukan apa keamanannya baik itu untuk pemijatan ataupun tempatnya. Kalau memang sudah kalau keamanannya besar ya, misalkan rumah saja besar harus ada security-nya. Tapi ini tergantung yang dimaksud masalah keamanan ini adalah paling utamanya masalah keamanan untuk customer. Tapi kalau kita punya untuk keamanannya customer, baik untuk proses pemijatan ataupun proses yang lain, ini juga harus dipahami. Atau kayak harus ada security, misalkan mungkin seperti yang di puskesmas atau di klinik lain itu kan ada beberapa ya. Kemudian harus ada jendela ya. Kemudian ada berjatuh dan benda jatuh berarti ruangannya seenggaknya harus luas. Tapi kalau memang tidak luas tidak masalah. Ya, yang penting untuk STPT tidak seperti halnya dengan panti-panti yang sudah besar. Oke. Ini kita sudah masuk ke PABS. Untuk K3 ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo? Untuk K Lanjut, lanjut ya. lanjut Mas. Oke, PABS. Sekarang kita masuk ke PABS. PABS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PABS ini dilaksanakan di manapun ya. Baik itu di rumah tangga, sekolah, lingkungan, tempat kerja, dan sarana lain itu perlu dilakukan. Utamanya karena kita sebagai terapis, utama di tempat kesehatan, jadi ya PHBS harus dilakukan. Jadi harus ada tempat sampahnya dan lain sebagainya. Nih. eh di rumah itu untuk PHBS ya di tempat atau rumah sehat itu diusahakan harus ada yang namanya apa itu untuk cuci tangan di depan itu harus ada itunya untuk tempat cuci tangan di depan. Minimalnya customer ketika akan masuk ya itu diusahakan ada wastafel atau ada semacam
apa istilahnya itu, eh bak ya, ataupun ember yang ada kerannya, sehingga bisa cuci tangan sebelum masuk ke tempat kita. Minimal itu harus ada itu. Apalagi nanti ketika akan ada pemeriksaan daripada Dinkes, harus ada tempat cuci tangannya. Yang kedua, menggunakan jamban. Jambannya juga harus bersih ya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak meludah di sembarang tempat. Yang keenam, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain. Jadi ini ada hakikat ya daripada PHBS. Yang pertama, pengetahuan sikap tindakan, tahu tak tahu, mau tak mau, mampu tak mampu. Nah, ini semua adalah sarana ya. Kadang ada yang punya hakikat ini nggak mau tahu gitu ya. Bahkan ada juga yang tidak tahu dan tidak mampu. Itu tergantung daripada orangnya. Nah, kalau nggak mampu, biasanya orang yang sakit. Nah, biasanya seperti itu. Oke, oke. Kita lanjut untuk faktor ya. Faktor predisposisi untuk yang mempengaruhi perilaku ya. Utamanya acuan sistem yang baik ya, ataupun sistem yang buruk. Nah, ini ada norma ya. Norma sosial baik tertulis ya. Kalau sosial ini banyak yang tidak tertulis, sedangkan hukum ini norma yang tertulis atau aturan yang tertulis. Nah, semua ini menjadi perilaku. Nah, seseorang mempunyai pengetahuan apa yang dia tahu menjadi sikap dan juga menjadi perilaku orang tersebut gitu. Nah, tapi insya Allah alumni yang dari Semarang ataupun Solo, nah ini semuanya mematuhi aturan. Ya. Ada indikator PHBS ya. Ini satu, tidak merokok ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, konsumsi minuman dan makanan sehat, penggunaan jamban sehat, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah, kemudian pemberantasan jentik nyamuk, kemudian pemantauan berat badan, mempertahankan berat badan normal, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah ringkasan daripada PHBS. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut Mas, lanjut. Nah, untuk K3 dan PHBS, insya Allah paham Pak ya? Aman, paham apa Mas? Oke. Nah, ini kita masuk ke anatomi. Cuma nanti anatomi, insya Allah mudah-mudahan kalau nanti ini bisa kita sampaikan semuanya. Mudah-mudahan tersampaikan semuanya nih. Kalau enggak nanti kita lanjut di minggu depan. Apa Mas? Minggu depan juga nggak apa. Nah, ini Share aja saya baca mana atau ini Mas. gimana? Di share aja ini saya baca nanti kan dibaca itu anatomi itu. Oke. Jadi sambil saya jelaskan dulu nanti eh, Ya, enggak sebentar apa. nanti bisa dibaca ya. Karena memang anatomi ini kenapa saya sampaikan karena juga penting juga apalagi seorang terapis ya toh. Nah, harus paham mengenai anatomi. Saya ambil yang poin-poin penting saja supaya nanti ketika nanti eh, melakukan pemijatan ini benar-benar bisa bang. Karena biasanya untuk anatomi biasanya agak mengantuk biasanya. Karena memang
anatomi ini ya agak ruwet dengan beberapa bahasa-bahasa yang Ini masuk mas, masuk ujian kompetensi mas ya ini ya, anatomi itu ya. betul. Ini juga masuk ke uji kompetensi. Kalau Kenapa? uji kompetensi mesti lulus enggak mas? Gimana? Kalau uji kompetensi mesti lulus atau ada yang ngulang? Kalau di LSK, insya Allah lulus semuanya. Yang penting gerakannya betul, Pak. Oh gitu ya. Iya, yang penting gerakannya benar. Terus untuk yang Kalau di seperti LPK itu, mas ya, LPK ya, lembaga sertifikasi ya. ya LSK, betul. Kebetulan saya pengujinya, Pak. Hmm, Kebetulan saya pengujinya. ya. Kapan ada lagi mas? Belum tahu ya ini ya. Untuk Jogja, Jawa Tengah, belum tahu kemarin sudah dilaksanakan di bulan 8, Pak, tanggal 10, Pak. Hmm, Oke, nanti insya Allah untuk uji kompetensi nanti bisa dilaksanakan lagi, Pak. Nanti kita tinggal menunggu aja ya. informasinya. Karena kan minimal kan 15 Pak. Minimal, Pak, lima Hmm, belas orang. Kalau di bawah 15 ya nanti akhirnya malah nggak jalan. ya, ya. Gitu. Karena memang biayanya pun juga cukup, Mahal ya, ya. cukup apa ya? Ya kalau mahal sih lebih kita lebih murah, justru lebih murah. Gitu. LSK lebih murah daripada BNSP. Cuman memang biayanya ngepres gitu. Bedanya nggak mas, BNSP sama LSK mas? Nah, oke. Perbedaannya kalau BNSP ini kan 3 tahun, Pak. Hmm, BNSP ini kan 3 tahun. Nah, sementara iya. Kalau LSK LSK, ini seumur hidup. oh, cuma LSK, Ang Maya itu negara mas ya, negara. Diakui negara ya. iya. Jadi sertifikatnya dari LSK, cuman belangkonya dari Kemdikbud, Pak. Hmm, Gitu. ya, Nah, maka dari itu kita ini betul-betul ya harus jeli kalau mau mengikuti uji kom ini. Kalau BNSP, karena orang BNSP nggak tahu ini gerakannya apa, ininya apa, mereka nggak paham. Tapi kalau LSK Assalamualaikum. karena memang hanya di pijat tradisional, ya mereka paham sekali dengan apa yang akan dilaksanakan gitu. Jadi ya pengujinya ya betul-betul harus paham Ya, gitu. Kalau di BNSP tidak apapun bisa gitu. Oke. Jadi perbedaannya itu terus untuk secara profesional karena BNSP ini umum bebas siapapun boleh ikut dengan dia punya teknik dan nanti akan mendapatkan sertifikat ya memang ini dia punya ini sudah itu Pak gitu mampunya ini tapi ternyata dia punya sertifikat tetapi secara skill ini masih beda dengan yang di LSK. Kenapa? Detail Pak LSK. Oke. Nah, LSK nanti akan ada uji kompetensinya ini meliputi apa? Meliputi ujian teori. Jadi nanti yang saya sampaikan juga masuk juga nanti. ya, Oke, oke. Kita masuk ke materi dulu ya. ya monggo mas. Ini materinya apa ini? Oh, anatomi ya, kok larinya jam. Oke, kita masuk ke bidang tubuh ya. Jadi di bidang tubuh ya. Kak, bidang tubuh itu ada beberapa jenis secara bahasa medis itu ada frontal, ada median, ada transverse, ada juga
ya dibagi tiga, frontal, median, sama transverse. Jadi kalau yang disebut frontal ini di bagian belakang, median bagian depan, transverse ini yang bagian tengah, gitu. Kemudian dibagi lagi menjadi tiga lagi, ya. Jadi ada frontal selection structures, ya ada juga transverse section structures torso, jadi atau superior view, ya. Kemudian juga ada median, ya. Median ini yang di bagian depan. Jadi tubuh dibagi dua, atas sama bawah. Gitu. Nah, termasuk nanti ada juga yang namanya aduksi, ya. Aduksi juga ada, abduksi juga ada. Nah, ini adalah contoh gambar daripada bidang tubuh, ya, atau posterior, ya. Kalau di otak ini ada aorta, ada liver, dan lain sebagainya. Jadi ini bidangnya seperti ini. Dibagi menjadi tiga. Depan, tengah, belakang. Lah, Oke. Kemudian ada beberapa rongga. Ini rongga rongga tubuh. Rongga tubuh ini dibedakan menjadi rongga dorsal dan juga ventral. Nah, rongga-rongga ini tertutup dan juga memberikan perlindungan yang berbeda terhadap organ-organ yang berada di dalamnya. Nah, ini perbedaannya ada satu, ya, rongga tubuh dorsal atau kavum dorsal. Nah, ini gambarnya kalau dalam gambar berwarna kuning, kemudian berada tubuh di bagian belakang yang tadi. Nah, ini melindungi organ-organ dan sistem saraf yang memiliki dua bagian, yaitu rongga tengkorak. Nah, di tengkorak itu ada eh, rongga yang menyelubungi otak, ya, dan juga rongga vertebral atau tulang belakang yang berjalan di dalam batang atau juga disebut dengan koluma atau tulang belakang. Itu. Oke. Kemudian apa? Koluma tadi itu membungkus sumsum tulang belakang yang halus, sehingga sumsum tulang belakang pada dasarnya merupakan kelanjutan daripada otak. Ya, jadi ini ya gambarnya daripada corium maaf ini ya, ini gambar daripada corium dorsal. Nah, kenapa kok kelanjutan daripada otak? Saya mau nanya, Pak. gimana Mas? Iya, saya mau bertanya, penjenengan. Nah, ini yang disebut dengan median, ya. Saya mau nanya ke jenengan. Misal, ya, ada seseorang yang terjadi kecelakaan atau tindak pemukulan, kemudian hingga membuat salah satu vertebra yang ada pada torakal, saat di vertebra satu di torakal, kemudian di cervical eh, dua ini pecah misalkan. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Pingsan Mas. Pingsan. Terus? Ya,
Ya jelas ada di otak tuh kan. Oke, ada lagi. Terus ini apa ya? Bisa stroke gitu Mas. Oke, ada lagi. Itulah yang tahu Mas. Oke, ini saya jelaskan lagi, saya jelaskan kembali. Kenapa ini saya sampaikan penting? Ya, ini yang saya sampaikan penting. Ini kita baru masuk di rongga atau akun dorsal. Makanya untuk saya tegaskan ketika memijat itu jangan sampai mengenai apa tulang Belakang. belakang. Apabila di vertebra, ya vertebra tulang belakang ya, itu bahasa medisnya itu tulang belakang itu vertebra. Itu bahasa medis. Apabila di torakal ini pecah, ya yang di torakal satu, ya torakal satu itu sebentar tak carikan gambarnya torakal. Ya. Apabila di torakal satu ini pecah misalkan, nah ini di sini torakal Pak, kelihatan Pak. Ya, Nah toreksik ya, ini dorsal ini, yang kita bahas dorsal ini. Apabila di sini ini pecah Pak satu, yang terjadi adalah kelumpuhan Pak. Tidak, ya lumpuh. kalau stroke itu masih belum lumpuh sepenuhnya Pak. Ini lumpuh Hmm, ya. Ya nek udah lumpuh ya oh Pak. Atau ya tentunya wes guys, so nggak ada kemungkinan sembuh. Tapi kalau ya, stroke ya. masih kemungkinan Sembuh. sembuh. Nah, atau disebut dengan penyakit degeneratif. Terus nggak bakal mari, kan gitu. Bener nggak? Nah, apabila ini pecah, ya, makanya untuk pemijatan tidak boleh kena pada tulang Punggung. Tulang belakang. tulang belakang, tulang punggung, vertebra ini nggak boleh karena Resiko dia. beresiko. Ya, gitu. Apalagi kalau misalkan dipukul kayak yang kemarin itu sampai kena kranial ya. Kranial ini otak, Pak. Jadi pijat otak itu namanya kranial. Kena servikal misalkan, apa yang terjadi? Kemungkinan besarnya bisu tidak bisa bersuara. Paling kecil. Hmm. Terbesarnya apa? Hilang ingatannya. Ya, teman. Nah, apabila nanti area ini dipukul sampai atau sampai mungkin pemijatan terlalu kuat. Makanya Iya. pemijatan dari sini sampai sini harus hati-hati. Gitu. Oke. Oh, jangan sampai nyentuh tulang punggung Mas ya. Iya, harus kok di tepi, yang dilakukan adalah di tepi-tepinya. Iya. Oke. Udah paham ya sampai di dorsal sini. Nah, oke, kita lanjut ya. Ya, Kemudian Mas. ada rongga tubuh ventral atau kavu ventral. Jadi rongga tubuh ventral ini gambaran nanti warna coklat ya. Ini berada di tubuh bagian depan ya. Ini Pak seperti ini. Nah, ini termasuk ventral ya, yang median. Nah, oke. Jadi rongga ventral atau kavum ya. Ini seperti halnya rongga tubuh dorsal yang memiliki dua bagian utama, yaitu toraks atau tulang dada atau dada. Torak. Kemudian rongga abdominopelvic, yaitu rongga yang ada pada bagian perut dan juga panggul. Nah, rongga ventral ini tempatnya, tempat organ internal secara kolektif disebut juga sebagai viscera atau viscus. Ya. Organ dalam rongga tubuh atau dengan organ visceral, di situ ada beberapa bagian.
ya. Di bagian viskus ini ada beberapa bagian, yaitu bagian superior, toraks ya. Rongga toraks ini dikelilingi oleh otot-otot dada. Nah, rongga toraks selanjutnya dibagi menjadi rongga pleura atau pembungkus paru-paru, ya. Dan bagian tengah disebut mediastinum. Jadi pada mediastinum ini terdapat rongga perikardikal yang apa? Rongga perikardikal ini didapatkan di jantung. Nah, di antara rongga tor dan rongga abdominopelvik ini dipisahkan oleh beberapa sekat yang disebut dengan diafragma. Jadi diafragma itu otot yang berbentuknya kubah, Pak. Jadi kalau digambar perut, ya, digambar perut itu biasanya seperti ini, ya, ini. Nah, di manakah letak daripada otot diafragma, Pak? Di sini apa? Di sini digambar, mungkin tahu? Halo? Nah, jadi diafragma ini berada pada area ini, oke? Tengah tuh Mas ya, tengah tuh kan ya. Ya, yang dekatnya tulisan diagram ini, Pak. Ya, Diagram, tengah tengah ke arah ulu hati tuh ya. Berarti ya. betul. Makanya ketika di diafragma itu ada usus, ada lambung, ada pankreas, ada Ya. liver, ada apa lagi? Limpa di situ ya. Limfa, limba apa limfa? Limpa ada Mas ya, limfa ya. Di atasnya Ada limfa. apa? Di atasnya hati tuh Mas ya. Ya, ada limfa ini tempatnya ginjal di sini. Ih, Ya, oh, ginjal malah, ginjal limpa. ini ginjal di sini. Pankreas Mas ya, pankreas ya. Pankreas di sini. Dekat Ya, dengan pankreas itu kan ya. dekat dengan Hati. pankreas, dekat dengan hati, dekat Ya, dengan paru dengan jantung. paru. Cuman pankreas itu dilindungi oleh sarang burung di sini. Nah, maka dari itu, nah otot diafragma ini yang di bawahnya lambung, dekat dengan lambung. Ya. Makanya kalau ada orang asam lambung teriak-teriak, ditekan aja otot diafragma yang nanti akan berkurang. Tetapi harus dengan cara mengambil nafas lalu membuang buang nafas. Pas buang itu baru ditekan. Nggak boleh kuat-kuat tekannya. Nah, kalau pengen lebih jelasnya, 3 jari di atas pusar. Ini pusar, 3 jari di sini. Ya, jadi tepatnya otot diafragma itu di mana? 3 jari di atas pusar. Nah, ini ada topografi tubuh. Oke, kita lanjut. Di dalam pemeriksaan ya, klien terhadap keluhan yang dirasakan, ini eh, digunakan peta proyeksi yang disebut dengan topografi tubuh. Nah, topografi ini dapat membantu menentukan lokasi keluhan customer secara anatomis yang digunakan pada area parut dan panggul. Makanya kemarin ketika kita melakukan pemijatan pada area perut ini harus hati-hati.
ya, dan juga mengikuti kuadran. Oke, betul. Jadi kuadran ini dibagi menjadi dua area. Area atas dan area bawah. Ya. Kemudian baru dibagi menjadi empat, ya, yang apa terdiri daripada kuadran kanan, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah dan kiri atas. Ya, ini adalah kuadrannya yang perlu kita ketahui. Nah, di kuadran ini di diagram ini sudah kena belum dengan levernya, dengan apa namanya paru-parunya, dengan lambungnya. Sudah kena belum, Pak? Halo, Pak. Halo? Ya, di diagram ini apakah sudah mengenai bagian paru-paru, lambung, pankreas, usus, ginjal? Sudah kena belum? Udah, Mas? Sudah. Bapak pernah menangani orang yang asam lambungnya naik? Pernah. Ketika ususnya atau perutnya sampai tekan, apa yang dirasakan? Dia keras, Mas, tuh, Mas. Los ya. Nah, Ya. oke, asam lambung naik. Ternyata, ternyata ususnya pun juga ikut mengalami apa? Pembengkakan, Pak. Makanya, ketika perut bagian samping atau dinding perut kanan ataupun kiri sampai tekan, ini mengalami keras karena di dalam terdapat gas, Ya. gitu ya. Makanya perlu dipijat pada area perut. Jadi asam lambung wajib dilakukan pemijatan pada area apa? Perut, ya. Oh, tadi dibagi empat, sekarang untuk abdomen pelvic ini dibagi menjadi 9. Kiri, kanan, atas, tengah, bawah, kemudian tengah dibagi 3, kiri juga dibagi menjadi 3. Nah, ini ada diagram, ya. Nah, kemarin waktu melakukan pemijatan menggunakan rempah, sudah kena semua belum, Pak? Untuk liver, stomach. Stomach itu apa? Lambung, ya. Gallbladder, kemudian kolon, ya. Kolon ini usus. Gimana, Mas? Ya, kemarin waktu kita melakukan pemijatan menggunakan rempah, apakah sudah kena semua, Pak, untuk area perut, termasuk organ dalamnya? Kurang jelas. Oke, saya ulangi lagi. Kemarin, ya, waktu eh, kita melakukan pelatihan kemarin, apakah terlihat semua, Pak, untuk area perut kena, maksudnya udah kena semua apa enggak? Ya, betul, betul. Kena semua, Mas. Karena muter dia ya. Gimana? Karena kan mana muter kan ya. Muter, kanan Oke, kiri, kemudian dari atas ke bawah kan, Mas ya. ya. Nah, kita sambil sharing ya, Pak ya. Ya. Ada customer yang merasa otot perutnya terasa kencang semua. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apabila dipijat sakit, silakan Pak. Sampai jawab kira-kira seperti apa. Kita sambil sharing aja.
Ya, ya itu merelaksasi yang kemarin itu ya diputar-putar-putar itu tengah itu, kemudian di bawah, ke kanan kiri, kemudian di atas ke bawah itu Mas. Iya. Jadi untuk area perut ya, ini kita harus betul-betul melakukan penanganan dengan betul. Terkadang ada yang perutnya ini betul-betul keras. Baru dipegang Ya, ya, teriak, teriak. Lah apa yang harus kita ya boleh lakukan? keras-keras menekannya itu ya. Ya, jadi harus dikompres terlebih dahulu. Makanya kemarin yang kita ikuti pelatihan tema SAS ini adalah yang pertama kita lakukan adalah bagian untuk perut. Kita kompres, Pak, menggunakan rempah. Karena dapat membantu membuang angin dan lain sebagainya. Termasuk menyiapkan lambung, liver, ya, tempat urin. Jadi tempatnya kantong urin itu di atas ya, di atasnya apa kalau bahasanya, di atasnya penis, ya. Kemudian apendik, ya, apendik. Jadi kita perlu apa? Perlu dikompres terlebih terlebih dahulu. Kira-kira dari hasil pelatihan 1 bulan yang lalu, Bapak sudah melakukan ke berapa customer, Pak? Atau belum? Tiga. 3. Gimana, Pak, yang dirasakan oleh customer tersebut? Tapi nggak pakai nganu Mas, nggak pakai rempah lah Mas ya. Oh, nggak pakai rempah. Hmm. Coba nanti jenengan pakai pakai rempah, Pak. Oke, dicoba nanti menggunakan rempah. Nah, kemudian nanti meminta izin untuk di video, gitu. Apa yang dirasakan, nanti untuk pertanyaan apa yang dirasakan dan bagaimana, Pak. Nanti untuk ke customer, nanti videonya tolong nanti jenengan kirim, Pak, by group aja nggak apa-apa. Untuk video testimoninya gimana? Gitu, Pak. Oke. Oke. Oke ya. Nah, ini eh, ada yang namanya fleksi, ekstensi, ya. Jadi fleksi itu adalah gerakan yang lebih dekat. Kalau eh, ekstensi ini jauh, Pak. Gitu. Nah, kayak tangan, misalkan tangan ditekuk, itu gerakan kedekat. Tapi kalau dibuka, ya, itu lebih jauh atau ekstensi bahasa medisnya. Sampai sini paham, Pak, ya? Nah, kalau untuk kemudian aduksi sama abduksi, ya. Abduksi yaitu adalah gerakan untuk menjauhi garis tubuh. Jadi garisnya di tengah ini, Pak. Nah, kalau aduksi gerakan lebih mendekati garis garis tubuh. Kalau ininya keluar, ya, atau keluar, ini disebut dengan apa, Pak? Abduksi apa aduksi, Pak? Kalau keluar, Pak, kakinya ke samping, Pak. Jadi kalau keluar, ya, itu disebut sebagai aduksi apa abduksi? Adopsi. Aduksi. Kalau Ya. keluar, Pak, aduksi apa Up, up. abduksi karena dia menjauh daripada garis tuh Iya, up. garis tubuh. Nah, kemudian kita ada lagi yang namanya supinasi atau pronasi, ya. Supinasi yaitu gerakan mengadahkan telapak tangan dalam posisi terlentang.
Sedangkan supinasi atau pronasi itu menelungkupkan atau tengkurap. Jadi ketika ini bahasa medis, Pak. Kalau customer kita telungkupkan, ini namanya adalah pronasi. Kalau customer dibuka ya atau posisi terlentang ya itu adalah supi supinasi. Nah, ini Pak, kita membahas ini memang sedikit membosankan ya, Pak ya. Nah, tapi memang seperti ini namanya belajar. Ya. Oke. Untuk ini perlu organisasi ini. Oke. Ini saya kasih soal, Pak ya. Tidak apa-apa ya. Nanti dikerjakan aja. Sekali soal nanti bentuknya apa? Bentuknya itu nanti insya Allah tinggal diklik aja A, B, C, D. Tapi kalau tidak ya enggak apa-apa. Untuk ini materi ini mungkin besok untuk tulang belakang ini secara lebih detailnya. Karena kalau ini tidak di sekarang ini juga nanti kan kita yang kita lakukan memang berhubungan juga dengan sendi dan juga berhubungan dengan tulang. Nah, nanti untuk skeletal akan kita sampaikan besok, insya Allah. Oke. Nah, terus kita ingat-ingat lagi gerakannya, gerakan untuk bagian punggung ya. Nah, kemarin kita untuk kaki sudah selesai bagian belakang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian punggung ya, bagian punggung. Enaknya hari Minggu apa hari Senin, Pak, untuk Zoom, Pak? Oke ya, kita mulai dulu untuk punggung. Langkah pertama, ratakan minyak pada area punggung ya. Setelah diratakan, kemudian ditekan seperti ini. Saya tanya kepada Pak Adi atau Pak siapa ini namanya? Gus Margono. Oh iya Pak Margono, bagus. Ya saya nanya, enak gerakan seperti ini atau gerakan lurus Pak? Lurus, Mas. Bedanya apa? Kalau lurus itu gimana ya? Posisi tubuh kan lebih nyaman, ya, Mas. Ya, kalau ini kan melingkar Pak, memutar. Iya. Ya, Tapi dari segi rasa masih terasa yang ini Pak ya. ya, betul. Oke. Nah kemudian setelah memutar seperti ini, di apa ini? Ditekan ke samping dari titik satu, Ya. titik dua, tiga, ya. Kemudian setelah itu dia apa? Ini masih sama ya ini dari eh, dari sini turun ke bawah naik lagi, ya. Kemudian menggunakan kepalan, ya. Setelah itu bagian punggung diusap. Nah baru menggunakan ini siku. Masih ingat Pak gerakannya Pak? Pak Margono masih ingat gerakannya? Ingat, Mas. Masih ingat. Terus tangan dilipat seperti ini ya. Ya, betul. Itu anu Oke. belikat itu. Nah, kemudian ini yang habis di ini tuh baru di apa lemaskan. Ya. Nah, setelah itu diusap lagi dari bawah ke atas, ditarik apa? Trape, trapeziusnya ditarik. Oke. Nah, baru kita balik ya. Ini adalah gerakan pada area area
apa? Area punggung. Nah, oke. Kita lihat videonya. Kita lihat videonya untuk area punggung. Bentar kita masukkan dulu. Sudah terlihat, Pak? Bagus, Margono udah kelihatan videonya. Kelihatan Mas? Oke. Nah, ini videonya ya. Habis diratakan, diputar ke samping. Nah, ini sudah dikasih apa? Ini sudah ada rempahnya, Pak, ini ya. Ini rempah kita lakukan di awal. Nah, setelah dilakukan seperti itu, kemudian ditekan. Nah, ini naik lagi seperti ini. Oke. Jadi dari tengah ke ke samping menggunakan telapak tangan. Nah, kemudian saya itu baru menggunakan apa? Kepalan tangan. Ditarik lagi ya. Jadi prakteknya seperti ini. Intinya itu kan tekanan dari yang lemah duluan, tekanan lemah, tekanan sedang, tekanan keras, kan, Mas. Ya, Betul. ya Nah, aku intinya. menggunakan ini siku. Ya, Nah, baru menggunakan siku. Ini kondisi customer yang saya tangani. Ini agak bermasalah pada area lengan. Oke. Kemudian setelah itu dilemaskan lagi supaya tidak kaku. Nah, kemudian tangannya dipindahkan ke belakang, ya. Tuh. Nah, kemudian ditekan untuk melemaskan. Nah, itu adalah videonya. Nah, nanti eh, silakan nanti dikerjakan untuk akan habis saya share lagi untuk yang tahap kedua. Jadi nanti untuk materinya ada BPS, kemudian ada apa lagi, Pak? Anatomi, fisiologi, ya. Ada anatomi, fisiologi. Kemudian yang satunya
Ada? Nah, nanti untuk videonya pun juga akan saya share, silakan dikirim video seperti itu. Nanti kalau disatukan boleh, oke? Oke, dari awal sampai akhir ini ada yang mau ditanyakan, Mbak? Pak Pak Kusmargono? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Mas. Ada, oke? Oke, nanti yang saya baca lagi yang anatomi aja. Oke, Saya siap. baca. Oke, nanti selanjutnya kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Oke, akhir dulu kali Oke, ya, Pak. Mas. Oke, Ya, akhir dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.